bertanya kepada saya, tabayun kepada saya, Umi, tolong buat video, tolong jelaskan kepada kita apakah benar Gus Nur itu positif corona. Umi tolong sampaikan kepada kita apakah benar beliau itu positif corona, bagaimana kondisi beliau sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Mannanu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim, ya Hafidhu ya Alimu ya Rahmanu ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, pagi ini agak-agak dingin nusuk ke hidung. Di Malang agak-agak sejuk hawanya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keafiatan sama Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, lahir batin, insya Allah sehat walafiat. Saudara-saudara semua juga yang ada di sana, masya Allah, semoga senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, jasmani rohaninya sehat, lahir batinnya sehat walafiat. Amin, insya Allah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad, panutan kita, penghulu kita yang akan menolong kita kelak, yang akan memberikan syafaat kelak kepada kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, semoga kita semua yang ada dimanapun saja, saudara-saudara semua yang ada di seluruh penjuru bumi dimanapun saja, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua umat Nabi Muhammad yang beriman, ya Allah, kumpulkanlah, pertemukanlah kelak dengan kekasih kami yang sangat kami rindukan, kekasih-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita zikir dulu ya, sebentar ya. Agak-agak flu sedikit. Sama-sama yang bisa melantunkan, bisa berzikir juga sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, semoga kita semuanya ya Allah kelak menjadi penghuni surga. Amin. Diselamatkan dari siksa api neraka, diterima semua taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Senantiasa dalam hidayah Allah, senantiasa dalam cahayanya Allah, cahayanya Rasulullah, agar tidak tersesat terlalu jauh menuju pulang kepada Allah. Semoga kita semua dituntun langkah hidup kita sama Allah ya, benar-benar dalam petunjuknya, benar-benar dalam hidayahnya, dalam rahmatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini kita ngobrol santai seperti biasa. Beberapa hari ini mohon maaf belum bisa membuat video
tentang Abi karena saya memang masih urus pesantren gitu ya. Terus kemudian urus kegiatan sosialnya Abi, urus dagangannya Abi gitu ya saudaraku. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan sama Allah berjumpa lagi dengan Anda semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Jadi pagi ini temanya adalah menanggapi berita yang di luar sana, yang ada yang buruk, ada yang baik. Ya biasalah ya, sunatullah. Jadi di media sosial itu kan ada dua kehidupan akun lah ya. Yang satu baik sekali beritanya, memberitakan yang baik-baik tentang Abi. Ya intinya yang positif lah. Terus kemudian yang kedua ini yang negatif semua isinya, akun sampah. Gitu ya. Jadi contoh yang lagi agak-agak viral, agak-agak rame beritanya berapa hari yang lalu, Gus Nur positif corona itu kan. Heboh di akun sampah itu. Ya kalau yang orang-orang positif bertanya kepada saya, tabayun kepada saya, Umi tolong buat video, tolong jelaskan kepada kita apakah benar Gus Nur itu positif corona. Umi tolong sampaikan kepada kita apakah benar beliau itu positif corona, bagaimana kondisi beliau sekarang. Itu yang positif, itu yang pikiran hatinya baik. Tapi yang akun sampah itu sudah digoreng di framing. Ya Allah, kasihan sekali mereka itu, kasihan sekali mereka itu membuat akun yang khusus menjelekkan Abi. Demi apa saya nggak tahu, apakah demi subscribe, apakah demi uang, apakah demi sanjungan, apakah demi pujian, apakah demi nasi bungkus, apakah demi rokok, apakah demi uang hanya 50.000, saya nggak tahu. Ya intinya ketika tersebar itu berita Gus Nur positif corona, ya Allah, di situ ya kapok kamu Gus Nur, asugi gitu kan, mati kamu ya, kamu termakan mubahalahmu sendiri ya gitu kan. Kapok kamu ya, dulu kamu tidak percaya dengan corona, dulu kamu bilang hanya corona itu hanya menyerang kepada orang-orang jahat. Nah sekarang terbukti kan siapa yang jahat, berarti kamu yang jahat, sugi gitu kan. Kapok sudah kamu ya, menghitung besi di penjara, kamu nunggu antrian makan di penjara, kamu tidur dah pokoknya segala macam tuh kan. Belum lagi sekarang kamu positif corona, mati kamu ya, mati kamu gitu kan. Itu akun sampah. Tidak salah mereka karena mereka melihat secara syariat, padahal ada hakikat, tidak salah mereka, tidak salah. Itu kan bebas mereka mau berpendapat seperti apa. Yang namanya sudah benci gitu kan, ya sudah kebencian yang akan keluar. Malah saya tuh kasihan sekali kepada mereka yang membenci saya, membenci Abi, membenci keluarga saya, yang menyumpah-nyumpai keluarga saya hancur, menyumpah-nyumpai Abi mati, yang bilang saya katanya perempuan, apalah segala macam. Saya malah kasihan kepada Anda semua itu. Kasihan sekali. Karena apa yang Anda keluarkan itu akan kembali kepada Anda, tidak kepada Anda, kepada anak istri Anda. Ketika Anda bilang hancurkan keluarga ini ya Allah, ya tidak lama keluarga Anda yang akan hancur. Gitu. Sudahlah, biarkanlah itu akun sampah. Jadi siapapun saja yang ingin mendapatkan informasi yang benar, yang informasi jelas kebenarannya gitu ya, ya di sini di New Munjiat Channel ini akun resmi kita. Kalau yang akun yang lain-lain apa segala macam, apalagi negatif terus dipotong-potong, itu bukan akun kita, itu akun sampah. Jadi kalau masih satu resonansi, masih satu pemikiran kita, ya carilah berita yang benar ya di sini. Gitu saudaraku ya. Jadi ceritanya itu memang saya akan bahas Abi ya, masalah corona ini ya. Biar jelas, biar tidak simpang siur lagi. Beritanya langsung dari saya langsung dari kuasa hukum Abi yang ada di Jakarta sana.
gitu ya. Berita ini saya peroleh langsung dari kuasa hukum Abi yang ada di Jakarta sana. Jadi saudaraku semuanya, saya jelaskan di sini kondisi Abi saat ini alhamdulillah sehat walafiat, sehat lahir batinnya, sehat jasmani rohaninya. Ya, saya ulang lagi, Abi kondisi saat ini sehat walafiat, alhamdulillah. Umi, apakah benar Gus Nur itu positif corona? Gitu kan? Oke, baik. Jadi, Abi itu negatif corona. Saya ulang, Abi negatif corona. Sekali lagi, Abi negatif corona. Nah terus Umi, kenapa itu kok dibantarkan ke rumah sakit? Kan? Kok sudah heboh? Kok heboh? Nggih, nak, nggih, lewat pun sayang, lewat sayang. Oh sayang, nak, lu. Gitu ya. Itu kok dibantarkan Umi ke rumah sakit? Berarti positif dong. Jadi ceritanya begini. Dari awal Abi sudah dibawa, yang tengah malam tanggal 24 itu, sampai di Jakarta, Abi langsung dites, langsung di swab. Gitu ya, saudaraku. Itu sudah standar SOP-nya di sana, sudah mabes, sudah standar, harus dites dulu sebelum masuk. Dan hasilnya negatif. Terus kemudian dapat 20 hari, itu kan Abi ternyata kata kuasa hukum itu dikumpulkan dengan perokok gitu loh. Dengan perokok, dengan orang-orang perokok, dan di dalam situ hampir semuanya katanya perokok gitu. Dan Abi tidak merokok, Abi paling tidak tahan dengan asap rokok itu, saudaraku. Nah, droplah Abi di situ, ngedrop Abi. Jadi ya apa ya, capek asap rokok setiap hari kan, saudaraku. Tuh kan, akhirnya tiba-tiba itu mencuat berita kalau Abi itu positif corona. Mencuat berita, padahal hanya apa ya demam flu biasa lah kan. Terus habis itu dibawalah Abi ke rumah sakit Polri sama penyidik. Dan itu Abi rencananya sudah mau dirawat di rumah sakit 14 hari sesuai standarnya untuk isolasi, untuk disembuhkan COVID kan 14 hari toh biasanya kan. Akan tetapi karena Abi di rumah sakit itu kondisinya sehat, terus kemudian Abi semuanya normal, tensinya normal, makan enak, terus kemudian dites 2 kali, di swab itu 2 kali hasilnya negatif gitu kan. Jadi cuma 3 hari saudaraku di rumah sakit Abi itu. Nggak heboh seperti yang di luar sana, tidak. Kasihan sekali Anda itu, cuma 3 hari di rumah sakit Abi. Sehat walafiat. Sekarang sudah ada di Mabes lagi beliau. Sudah sehat lagi beliau, alhamdulillah. Cuma 3 hari saudaraku. Tidak kena corona. Tidak. Hanya memang ketika orang-orang bertanya segala macam, ya kan, positif kan, ya kan, saya diam. Karena saya belum tahu kebenarannya. Saya belum mendapatkan berita yang betul-betul benar dari kuasa hukum. Saya diam, saya tidak merespon apapun saja. Nah, setelah saya sudah mendengar kabar dari kuasa hukum, ceritanya begini Umi, begini. Oke lah, akhirnya saya buat video ini. Gitu. Cuman 3 hari Abi di rumah sakit saudaraku. Sudah sehat walafiat Abi. Sehat walafiat. 2 kali di swab itu di rumah sakit tuh negatif hasilnya, negatif. Jadi gimana sudah? Kalau sudah mendapat informasi dari saya langsung dari kuasa hukumnya. Bagaimana yang sudah menyebarkan video yang Gus Nur katanya kemakan mubahalahnya. Gus Nur ini laki-laki culun yang kemakan mubahalahnya. Akhirnya kapok kamu Gus Nur ya. Kapok kamu ya, mati kamu ya kena corona ya. Ayo gimana sudah kalau begini? Kasihan kan? Malu kan? Kasihan sekali Anda ini. Kasihan sekali Anda ini main comot saja berita, comot saja, ambil saja berita. Padahal kan belum jelas itu kebenarannya. Memangnya Anda ini tahu dari mana kalau Gus Nur itu positif corona? Hah? Apakah Anda sudah menghubungi kuasa hukumnya Abi? Hah? Sampai bilang Abi positif corona. Sampai dibalik-balik itu, sampai di framing itu gimana itu beritanya?
Hah? Saya yakin saudaraku, Abi tuh gak mungkin kena corona. Gak mungkin, dari awal sudah corona itu heboh ya. Heboh. Abi tuh masih kegiatan sosial keluar kota itu jalan saudaraku. Jalan Abi itu, bagikan beras, bedah rumah, bedah masjid, tetap jalan Abi. Lockdown apa katanya gitu kan, red zone apa segala macem. Apa nak? Nggak bisa dipakai nak HP-nya sama mama. Gitu saudaraku ya. Jadi Abi nggak ada dari awal corona itu sudah zona merah lah, yang lockdown, tetap Abi itu jalan saudaraku. Karena Abi memang punya belief system dan punya kekebalan tubuh itu memang sudah di luar batas nalar manusia, ditentang sama Abi. Corona itu nggak lah gitu kan, nggak mungkin masuk ke tubuhku. Kan sesuai dengan kepercayaan kita, keyakinan kita. Penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau kita lemah, kalau pikiran kita down, baru itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi kalau kita lawan itu virus itu, misalkan kita agak greges, agak flu, agak apa segala macam, batuk lah. Kalau kita lawan, langsung kita minum madu dengan jeruk nipis, dengan lemon lah, minum air hangat lah, istirahat lah, segala macam, makan buah, makan sayur, insya Allah sembuh kita. Itu loh. Jadi saya percaya Abi tuh imun tubuhnya tuh di luar kemampuan rata-rata lah, di luar rata-rata lah, di atas rata-rata bagi saya. Karena latar belakangnya beliau itu dulu, beliau tuh pelatih kungfu, pelatih silat, beliau itu. Jadi imunnya, tubuhnya, terus kemudian belief sistemnya itu bukan yang cemen gitu saudaraku. Bukan. Sehat walafiat beliau itu. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ya nggak tahulah akun sampah itu sudah kadung tersebar beritanya. Jadi saya hanya ketawa saja, hanya kasihan saja pas mereka itu apa ya, kayak iya sekali sudah kalau yang mereka beritakan Gus Nur positif corona itu kayak sudah benar gitu kan. Kasihan gitu loh. Kasihan. Coba kalau tidak percaya tanya sama kuasa hukumnya Abi. Atau kalau tidak percaya datangi Imam Besana kalau boleh. Cuman kan sekarang kan beliau nggak boleh dijenguk. Beliau nggak boleh dijenguk masih. Makanya saudaraku, kalau mau cari berita yang benar itu tabayun dulu, cari yang satu resonansi. Jangan asal ngelihat berita yang ya Allah belum jelas kebenarannya. Tapi nanti suatu saat akan tiba masanya, entah kapan Allah akan mengizinkan beliau, Abi Gus Nur akan berbicara beliau. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi. Nanti beliau akan tiba masanya, akan berbicara. Itu ya saudaraku ya. Dan yang terakhir saya dengar sih dari kuasa hukum, beliau sekarang alhamdulillah fokus ibadah, masya Allah. Jadi hina menurut manusia, hina di mata manusia, hina katanya masuk penjara. Itu belum tentu hina di sana saudaraku, belum tentu hina. Karena yang beliau lakukan itu tidak mencuri, yang beliau lakukan itu tidak menipu, yang beliau lakukan tidak makan uangnya umat, uangnya rakyat, tidak. Jadi hina hanya di mata manusia, bukan hina di hadapannya Allah. Nah beliau yang saya dengar sekarang di tahanan sana malah fokus ibadah. Apalagi yang mau beliau kerjakan? Dan yang saya dengar lagi katanya beliau sedang menyelesaikan tulisannya. Beliau sedang menulis buku di sana saudaraku, masya Allah. Jadi beliau hanya dikurung saja, tapi pikirannya, imajinasinya, pikiran hatinya, jiwanya itu melanglang buana, berkelana, berpikir, tetap berimajinasi beliau itu. Tidak sengsara beliau itu di sana. Fokus ibadah, semakin mendekat kepada Allah. Yang biasanya kalau di luar kan beliau kan sibuk ke sana, sibuk bedah rumah, sibuk masjid apa, safar segala macam.
Nah sekarang hanya di tahanan, mengaji, sholat sunnah, sholat wajib, berzikir, segala macam di sana. Ya mungkin juga berbagi sharing ilmu dengan sesama tahanan di sana. Gitu saudaraku. Hina di mata Anda yang benci kepada Abi, belum tentu hina di hadapannya Allah. Sehat walafiat Abi, alhamdulillah. Bahkan saya dengan anak-anak pun alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kasihan sekali Anda yang bilang Abi sudah kemakan mubahalanya, nanti tunggu ya kamu, istrimu, anakmu, keturunanmu segala macam nanti kemakan mubahalamu. Tidak saudaraku, alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, sama Allah masih dijaga, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mengaji, masih bisa bersolawat, berzikir setiap hari kepada Allah, masih berusaha berbuat baik kepada sesama, masih melanjutkan saya kegiatan sosialnya Abi. Alhamdulillah tidak ada saya rasakan itu mubahalanya Abi kena kepada kita. Tidak ada saudaraku. Makanya Anda hanya melihat secara syariat. Kasihan sekali Anda ini. Ada hakikat saudaraku. Anda bilang Abi masuk penjara itu sudah kemakan mubahalanya. Tidak saudaraku. Tidak seperti itu. Tidak. Tidak saudaraku. Apa yang Anda lihat belum tentu seperti itu. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikat kebenarannya. Gitu saudaraku ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di sini, Abi alhamdulillah kabar beliau sehat walafiat. Lahir batin jasmani rohaninya sehat walafiat. Ibadah fokus sekarang beliau di sana. Menulis buku beliau katanya di sana, kata kuasa hukum. Tuh saudaraku ya. Sudah paham? Sudah jelas? Abi negatif corona. Dari berangkat dijemput sampai di Mabes langsung dites, itu hasilnya negatif. Setelah itu dapat 20 hari lebih beliau tiba-tiba drop karena kumpul dengan perokok segala macam, mungkin habis flu segala macam lah, mungkin batuk apa segala macam, dibawalah ke rumah sakit. Dites 2 kali, hasilnya negatif. Sampai 2 kali dites. Sampai 2 kali dites di rumah sakit. Hasilnya negatif. Dan hanya 3 hari di rumah sakit saudaraku. Hanya 3 hari. Rencana 14 hari tapi nggak jadi. Kenapa? Karena Abi sehat. Untuk apa lama-lama di rumah sakit? Abi sehat, ya sudah dibawa lagi ke Mabes. Gitu saudaraku. Tuh ya. Sudah ya? Sudah jelas ya beritanya ya. Ya, kalau mau tanya-tanya berita itu, kalau mau mendengarkan berita yang jelas tentang Abi tuh, tunggu di HP-nya dipakai sama mamanya. Ya, ya saudaraku ya. Jadi sudah jelas ya saudaraku beritanya. Alhamdulillah. Oh, sudah cukup, sudah jelas saya memberikan informasi tentang Abi. Jadi tidak usah khawatir. Terus yang masih satu resonansi, doakan beliau sehat walafiat, teguh hatinya. Doakan beliau tetap pada pendiriannya, membela yang hak, menyampaikan yang benar, gitu kan ya. Benar-benar, salah-salah, batil-batil, gitu kan. Tuh, semoga semuanya saudara-saudaraku yang ada dimanapun saja tidak mudah gampang percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya dari mana. Semoga kita senantiasa dilindungi sama Allah dari orang-orang zalim, orang-orang jahat. Semoga kita dilindungi sama Allah dari segala bala, musibah, fitnah, malapetaka, mara bahaya, bencana, apapun saja keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Semoga senantiasa rahmatnya Allah tercurahkan kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk penutup, kita dengarkan sama-sama lagu yang pernah Abi ciptakan sendiri, judulnya Terzolimi. Itu dulu ada di Munjiat Channel, nanti kita putar lagi di sini. Jadi lagu itu beliau ciptakan ketika masih di Palu. Ya, saudaraku, penutupnya kita sama-sama dengarkan lagu Terzolimi ciptaannya Abi sendiri.
Tuh, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, khilaf, terpeleset kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Semoga Allah senantiasa memaafkan dan mengampuni kesalahan khilaf saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.